Episode keempat. Selanjutnya terlihat seorang pria yang hendak beristirahat mendapat telepon dari bosnya. Terlihat raut wajah bimbang untuk mengangkat telepon itu. Beralih ke stasiun bawah tanah. Sebelum pertarungan, Gunwo dan Woo-jin di antara para gangster, datanglah Junmin yang menyadari kehadiran Gunwo. Dengan cepat, Junmin menelpon bawahannya untuk mencari tahu alamat Gunwo. Setelah itu, pertarungan antara gangster dan tim Gunwo dimulai. Dua orang melawan puluhan tentu saja membuat Gunwo juga Woo-jin kesulitan dan mendapat banyak sekali pukulan. Nasib baik, Hyunju segera datang dan membantu mereka berdua hingga akhirnya ketiga orang itu dapat lolos setelah menumbangkan satu persatu gangster. Di sisi lain, komplotan Jae-myung yang diperintah untuk menculik ibu Gunwo berhasil digagalkan oleh seorang pria kepercayaan Pak Choi yang menjaga toko sushi bernama Hwang Yang-jung. Dengan keahliannya bermain pisau, Hwang Yang-jung berhasil menyelamatkan ibu Gunwo dari Jae-myung dan memberikan sayatan tepat di tendon kakinya. Laki-laki yang hendak istirahat dan ditelepon bosnya ternyata adalah orang kepercayaan Pak Choi juga yang bernama Lee Du-yong. Ia hendak mengecek tempat perkelahian Gunwo dan mendapati tidak ada mereka di sana. Di kantor Gunwo, Woo-jin dan Hyunju sedang membersihkan luka akibat pertarungan barusan. Kemudian Gunwo mendapat telepon dari ibunya dan disambung oleh Pak Choi yang menanyakan posisi mereka. Mereka bertiga segera menuju ke kediaman Pak Choi dan disambut dengan ibu Gunwo yang mengkhawatirkannya. Kemudian Pak Oh meminta mereka bertiga untuk ke bawah karena Pak Choi ingin berbicara. Hyunju terkena omelan Pak Choi yang sangat khawatir karena menempatkan dirinya di dalam kesulitan. Di samping itu, Yang Jung dan Du-yong akan membantu Pak Choi untuk membereskan permasalahan yang telah terjadi dengan Myung-gil. Tentu saja Pak Choi sangat menyadari bahwa peperangan dengan Myung-gil mulai saat ini akan segera dimulai. Myung-gil yang menerima berita kekalahan segera menemui Jae-myung di rumah sakit untuk mengetahui siapa yang telah mengalahkan mereka. Dan setelah mendapatkan info tersebut, Myung-gil menyadari kalau pelakunya adalah Yang Jung. Di sebuah restoran sushi milik Yang Jung, seorang anak buahnya bernama Min Dong sangat ingin sekali membantunya dalam peperangan melawan Smile Capital. Tetapi Yang Jung merasa kalau urusan ini sebaiknya tidak perlu lagi dicampuri oleh banyak orang agar tidak menimbulkan korban lebih banyak. Mulai dari sini kita mengetahui sedikit kalau Yang Jung ini merupakan seorang mantan bos Yakuza. Yang Jung setelah itu menemui Du-yong di sebuah kafe. Mereka berdua saling bertukar kisah masa muda mereka dan dilanjut dengan obrolan hasil investigasi yang dilakukan Du-yong tentang aliran bisnis dari Smile Capital. Dan diketahui di tengah obrolan mereka, Du-yong dan Yang Ju adalah bos dari sebuah organisasi yang termasuk ke dalam segelintir orang yang dirugikan dengan kehadiran Myung-gil di masa lalu. Kemudian di kantor Smile Capital terdapat Boom, Jang-do, dan Junmin yang sedang mendengarkan bosnya bercerita tentang bagaimana mengerikannya Du-yong dan Yang Ju, di mana mereka berdua ini adalah orang kepercayaan Pak Choi yang sangat mengerikan di masa lampau. Myung-gil dengan bangga membeberkan cerita bahwa ia dan Boom berhasil menumpas habis semua anggota kelompok Yang Ju dan Du-yong. Merasa belum menguras habis harta Pak Choi, Myung-gil memanfaatkan momen ini untuk mencuri hartanya dan melanjutkan rencananya. Kemudian Gunwo nampak sedang menyurvei tempat tinggal baru untuk ibunya di sebuah panti asuhan.
Lalu Duyong sedang mengumpulkan informasi satu persatu dari beberapa kenalannya tentang Smile Capital. Setelah itu, tim Pak Choi segera membahas latar belakang kelompok Smile Capital di restoran sushi. Terungkap pula identitas dan latar belakang Junmin juga Jang Do. Pak Choi segera menyusun rencana untuk membuntuti beberapa bawahan Myonggil. Sedangkan salah satu rencananya adalah memindahkan uang dari toko buku yang kemudian dipercayakan oleh tim Gunwo karena telah mengetahui kehebatan mereka. 빨리 치는 게 좋을 것 같습니다. 뭐 잡아요? 노건 중대야. 바로 보내야지. 칼도 안 쓰고 30명을 셋이서 와. Di malam hari, Gunwo, Woo-jin, dan Hyunju dan ibu Gunwo makan bersama di panti asuhan. Di situ Hyunju berbincang dengan ibu Gunwo dan merasakan kasih sayang dari seorang ibu yang tulus dan sudah lama tidak ia rasakan. Kemudian tidak lama Hyunju mendapat pesan bahwa ia dan timnya harus segera memindahkan uang yang ada di toko buku. Sementara itu, Duyong dan Yangju sedang melaksanakan aksinya ke Junmin, tepat di apartemennya. Sedangkan Gunwo dan tim bertugas memindahkan uang dari toko buku. Di balik semua itu, Pak Choi memendam rasa khawatir terhadap orang-orangnya. Tibalah tim Gunwo di toko buku dan segera memindahkan uang yang ada ke dalam mobil. Tapi rencana itu sudah diantisipasi oleh Jang Do yang mengikuti mereka bertiga. Setelah sampai di toko buku, mereka bertiga menyusun rencana. Hyunju menyusun uang, sedangkan Woo-jin dan Gunwo mengambil troli ke gudang agar pemindahan uang ini semakin cepat. Saat Gunwo dan Woo-jin mengambil troli ke gudang, Hyunju menyadari kalau ada orang yang mengikuti mereka. Dan ternyata benar, di CCTV terlihat Kang In-bum memasuki gudang tempat Gunwo dan Woo-jin berada. Hyunju yang mengetahui hal itu segera menyusul mereka berdua. Namun Jang Do mengikutinya dan menyerang Hyunju. Gunwo yang masih menyimpan kesal dan bersiap untuk menghadapi Bum. Kombinasi antara Woo-jin dan Gunwo pun segera menghadapi kekuatan yang ganas milik Bum. Hal itu tentu membuat Bum terpojok karena kelincahan tinju mereka berdua. Akhirnya Bum menyerang mereka dengan membabi buta. Di satu sisi, Hyunju berhasil lepas dari genggaman Jang Do dan berusaha untuk melawannya. Dan alhasil, Hyunju berhasil melumpuhkan Jang Do. Dengan serangan yang membabi buta, Bum berhasil membalikan keadaan dan hampir membunuh Woo-jin dengan menancapkan sekop di lehernya. Melihat itu, Gunwo dengan cepat meninju telinga Bum dengan sekuat tenaga hingga pendarahan, hingga ia berhasil menjatuhkan Kang In-bum. Woo-jin segera mengantisipasi kejadian terburuk dengan mengikat Bum memakai tali tis. Kemudian Hyunju segera menghampiri mereka untuk bergegas menuntaskan misinya. Myonggil yang sedang menikmati striptease mendapat kabar dari Jang Do yang berhasil kabur. Namun Myonggil mengancam Jang Do akan mendapat akibatnya jika tidak mendapatkan uang milik Pak Choi. Maka dari itu Jang Do diperintahkan untuk mengerahkan pasukan menahan tim Gunwo. Di toko buku mereka bertiga diburu waktu untuk segera menuntaskan misi. Di samping itu gerombolan yang dihubungi Jang Do segera mencegat mereka tepat di depan toko buku. 시간 금고 챙겨야 돼. 씨발 골. Adegan kejar-kejaran pun terjadi.
Hyunju berhasil melumpuhkan mobil Jangdo, namun bala bantuannya segera datang. 지금 치고 나가! 빨리 타셔. Lalu sampailah mereka di sebuah terowongan. Namun kendati demikian, ada masalah di mobil yang dipakai Hyunju karena terlalu banyak benturan. Alhasil tabrakan besar pun tak dapat dihindari hingga membuat mobil Hyunju mati. Mereka berdua meninggalkan mobil dan membawa uang serta emas lari dari kejaran anak buah Myeonggil. Sementara itu, Gunwo menurunkan muatan yang ada di mobilnya agar bisa untuk Hyunju dan Woojin.